Masih di titik temu untuk Anda dengan tema menarik kita hari ini, Cegah Stunting Cerdas Parenting dalam Festival Film Pendek bersama BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah dan juga IJTI Provinsi Kalimantan Tengah. Saya akan langsung menuju ke Pak Dr. Dadi Roswandi di sini. Dari tadi kita sudah ngomong Pak tentang stunting dan yang lainnya. Mungkin masyarakat awam yang menyaksikan tayangan ini ada yang mungkin bertanya, sebenarnya stunting ini lebih jelasnya kemana Pak? Penjelasannya. Stunting itu kan ini ya tadi ya, gangguan pertumbuhan perkembangan akibat apa? Akibat tadi gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan berat badan dan tinggi badan. Baik. Jadi sebenarnya kalau kita melihat stunting ya, udah pasti semua anak stunting itu pendek. Tapi bukan berarti anak pendek itu stunting. Nah, ketika anak stunting itu ya ada gangguannya jangka pendek atau impact-nya ya, jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek udah pasti ya perkembangan otaknya ini ya. Kemudian masalah perkembangan otaknya berbeda dengan anak normal ya. Kemudian juga kita melihat metabolismenya gangguan gitu ya. Kemudian secara ukuran fisik juga pendek. Jangka panjangnya nanti IQ-nya gitu ya, perkembangan kognitifnya berbeda dengan anak normal. Kemudian ketika umur nanti udah agak besar di antara umur 45 ke atas, nanti banyak penyakit-penyakit diabetes mellitus dan yang lainnya, termasuk jantung dan yang lainnya. Nah, sehingga kalau kita melihat nanti kita akan menjadi generasi yang kalah bersaing, khususnya untuk generasi emas di 2045. Karena bagaimanapun juga anak-anak ini akan menjadi penerus generasi bangsa. Betul. Nah, kalau dia mempunyai keterbatasan IQ ya, kemudian kesehatan yang kurang baik gitu ya, ini akan mengganggu kan perkembangan bangsa. Nah, anak-anak ini kan akan menjadi harapan bangsa, akan bekerja, masuk usia produktif, dan mungkin kita nanti akan menua kan. Kalau udah lansia kan yang akan menanggung beban itu adalah anak-anak itu sekarang. Jadi ketika anak itu stunting, nanti kita belajarnya 3 kali lebih capek gitu ya. Betul. Seorang guru harus ngajarinnya lebih tinggi gitu ya. Lebih tinggi, kemudian frekuensi harus lebih lama lagi ngajarinnya, karena dia secara IQ di bawah rata-rata anak normal. Karena tadi apa, perkembangan otaknya tadi terganggu ya, tidak terlalu sempurna. Nah, pencegahannya itu bisa dimulai dari kapan? Dimulai dari 1000 hari HPK, dari mulai masa janin. Baik. Tapi sebelumnya bisa diintervensi lewat apa? Lewat calon pengantin. Calon pengantin itu harus teredukasi. Jadi jangan calon pengantin sibuknya dengan prewed, ya, dengan catering. Betul, betul. Kemudian sibuk dengan bulan madunya di mana. Tapi harus ketika dia daftar menikah, ya, ke kelurahan, kemudian nanti didampingi oleh pendamping keluarga, dicek status gizinya. Baik. Apakah yang perempuan anemia, ya? Apakah yang perempuan punya misalkan punya kolesterol, kemudian indeks massa tubuhnya kurang ideal, termasuk laki-lakinya juga. Jadi selama 3 bulan ini bisa ditreatment nih Mas. Baik, Ya. baik. Kalau dia anemia, minum dong tablet tambah darah, gitu ya. Kemudian lingkar lengannya bagaimana, gitu ya. Jangan-jangan lingkar lengannya kurang dari 23,5, gitu ya. Karena nanti ketika orang menikah, udah pasti kan akan melahirkan keturunan. Baik. Nah, Betul. nanti kalau ibunya kurang sehat, kurang fit, ini akan berisiko kepada anak yang dilahirkan. Nah, sama laki-lakinya juga harus sehat, harus bugar, harus fit. Tidak boleh laki-lakinya juga merokok, ya. Laki-lakinya begadang. Nah, itu kan mengaruhi produktivitas spermanya sendiri itu ya. Nah, ketika dia menikah, ya, dan dia ngerasa, wah saya kurang sehat, menikah ya menikah saja gitu ya. Tapi tunda dulu dong punya anak. Tundanya memakai alat kontrasepsi, bisa pakai jangka pendek gitu ya, misalkan suntik, pil ataupun kondom gitu ya. Nah, tapi kalau sudah fit, dua-duanya sehat, baiklah, kita rencanakan punya anak. Nah, selama periode kehamilan juga itu harus diperhatikan betul. Apalagi anak-anak milenial sekarang kan makanannya senang junk food, senang frozen food dan yang lainnya. Padahal makanan sehat itu tidak harus mahal. Betul. Apalagi di Kalimantan Tengah, apa yang nggak numbuh coba kan? Sayuran banyak, ikan-ikanan banyak, gitu ya. Harusnya ketika dia lagi hamil, ibu harus tahu kondisinya bahwa di dalam perut itu ada janin yang membutuhkan asupan makan juga. Ya, sehingga apa? Butuh makan makanan bergizi, tinggi protein, ya kemudian rendah lemak dan yang lainnya. Nah, setelah itu dia harus memeriksa kesehatan tuh Mas ya. Ya minimal selama periode kehamilan itu 8-10 kali ke bidan atau ke tenaga kesehatan. Ya. Kemudian juga apa? Dia harus benar-benar mempunyai pengetahuan bagaimana ketika dia nanti melahirkan. Misalkan ASI eksklusif, berarti kan dia harus
merawat payudara yang baik dan yang lainnya gitu ya, mempunyai edukasi, mempunyai pendidikan tentang pola asuh. Ketika dia sudah melahirkan, ya ini harus benar-benar dijaga juga. Jadi kita dorong untuk ikut serta di dalam KB pasca persalinan. Ikut KB pasca persalinan. Nah, karena apa? Kalau dia pulang dulu ke rumah, sudah pasti susah lagi ikut KB-nya, gitu kan ya. Karena untuk menjaga itu, nah si bayinya jangan lupa air susu eksklusif selama 6 bulan. 6 bulan. Nah, jangan sampai nanti ibunya ikut tren-trenan nggak mau menyusui kan. Nah, padahal ini air susunya memang sangat kaya ya, kaya vitamin, kemudian kaya mineral dan yang lainnya yang dibutuhkan oleh anak gitu ya. Tapi sebelum dia ini, si tenaga kesehatan akan melihat bayinya bagaimana, kurang nggak dari 2,5 kilo berat badannya, kurang nggak dari 48 cm. Kalau kurang berarti risiko stunting si bayinya. Baik. Nah, kemudian cepat-cepat dengan air susu eksklusif tadi, air susu ibu tadi ya. Jangan sampai diselingi oleh makanan yang lainnya, karena usia 0 sampai 6 bulan itu asupannya mencair air susu ibu gitu ya. Nah, ibunya juga harus jaga makannya dan yang lainnya. Nanti kalau nggak ada anak tadi yang berisiko stunting nggak diintervensi, itu bisa menjadi stunting. Lebih parah lagi, misalkan dia selama 6 bulan nggak pakai air susu eksklusif, dia pakai susu formula, kemudian dia sama suaminya lagi, dia bisa melahirkan lagi loh, bisa hamil lagi. Kalau nggak pakai KB, nggak pakai KB, jadi bisa udah anak yang bisa, kecil, bisa. Baik. Pasti air susu berhenti itu kalau dia hamil lagi gitu ya. Oke. Nah ini hal Beresiko kemudian lagi Pak ya. betul. Kemudian nanti setelah 6 bulan juga kita mulai masuk makanan pendamping ASI ya. Kemudian juga lihat. Nah, tapi kalau anaknya masih kecil, masih nangis-nangis dan yang lain ya gitu ya, berat badannya kurang ya, berdasarkan kartu menuju sehat yang di posyandu gitu ya. Kemudian dia lihat sanitasinya di rumahnya. Jangan-jangan dia jambannya tidak layak, air minumnya tidak layak. Nah, si bayi ini bisa kena infeksi, karena bisa dia kolera, bisa dia juga TB ya, karena lingkungan yang nggak bagus. Nah, lama-lama infeksi ini udah gizinya tidak tercukupi, ditambah lagi faktor sensitif terkait dengan sanitasi dan kesehatan lingkungan, ini memperparah. Kalau nggak diintervensi selama 2 tahun, ubun-ubun otak itu mengeras nih, nggak bisa diapa-apain lagi. Baik. Itu baru anak stunting. Jadi kita nyebutnya anak berisiko stunting. Beresiko stunting. Dari keluarga berisiko stunting. Sehingga harus diintervensi. Kalau sudah lewat 2 tahun, ya itu para ahli bilang sulit untuk diperbaiki. Kalau hitungan 2 tahun sudah berjalan ya? Sudah berjalan 2 tahun. Jadi kita intervensi di mana 1000 hari HPK dari mulai pertama janin sampai dengan 2 tahun. Ini bisa diintervensi. Dan intervensinya lintas sektor. Kalau misalkan terkait dengan sanitasi, ada Perkim, ya, ada PUPR, ya, untuk jamban dan air minum. Kemudian bagaimana gizinya? Ada dinas ketahanan pangan, ada juga dinas pertanian dan perikanan. Di Kalteng ini kan ikan banyak tuh ya. Betul. Ya, saya sih banyak diskusi dengan para nelayan tuh ya. Kadang-kadang dia ikannya dijual tuh ya, uangnya buat beli rokok tuh ya, buat beli pulsa, bahkan uangnya beli Indomie. Nah, kan ada anak yang baru 6 bulan dikasih makan kayak orang dewasa. Nah, ini yang menjadikan gizinya tidak bagus dan juga infeksi dan yang lainnya. Sehingga kita berpikir harusnya ya di Kalimantan Tengah ini dengan kaya pangan, kemudian dengan banyak juga ikannya. Ikan kan tinggal ngambil di sungai ya. Betul. Nah, kenapa stunting harus tinggi kan gitu ya. Nah, berarti kita harus punya strategi yang sama-sama kita lakukan begitu. Artinya dikerjakan di awal nih Pak. Banyak sekali PR BKKBN ya. BKKBN dan lintas sektor. Lintas sektor Kan lainnya. kita sudah membentuk tim percepatan penurunan stunting tingkat provinsi. Dan alhamdulillah berdasarkan SK Gubernur ya, ketuanya adalah Pak Sekda. Kemudian ada Bapeda, ada TPPKK, ada seluruh dinas yang bergabung dalam tim percepatan penurunan stunting. Posisi BKKBN sekretariat. Kita punya Satgas Stunting juga gitu ya. Satgas Stunting yang akan menjahit atau mengkompilasi semua aksi yang strategis dari semua OPD gitu. Sektor kolaborasi artinya Pak ya? Betul. Sudah dijalankan sampai dengan saat ini? Sudah dijalankan beberapa kegiatan, sudah kita bersama dalam rapat-rapat, kemudian kita ada gerbek stunting juga, ada gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Ada juga Pak ya? Ada juga dapur sehat atas stunting. Jadi ada intervensinya langsung, charity-nya, ada juga sifatnya memastikan ada kegiatan namanya audit kasus stunting. Audit status stunting itu untuk mengetahui di kabupaten ini apa sih yang menjadi faktor utama terjadi stunting.
Sehingga treatmentnya berbeda dong dari kabupaten ini. Jadi ada dilakukan riset juga, Pak. Ya, kita bekerja sama dengan BRIN juga ya, Badan Riset Inovasi Nasional. Kemudian juga kita bekerja sama dengan para ahli untuk melakukan audit stunting. Kita juga ada namanya desiminasi hasil dari temuan-temuan di lapangan. Baik. Kemudian membentukkan rekomendasi ini harus di-TL oleh instansi terkait. Oke. Kalau dari BKKBN sendiri, Pak Dadi, untuk program prioritas stunting ini apa, Pak? Tadi kan banyak dijelaskan tuh ya, ada macam sektor, kolaborasi dan lainnya. Kalau dari BKKBN sendiri? Yang BKKBN sendiri kan ada yang namanya penyiapan data keluarga berisiko stunting. Data ya? Data itu menjadi hal yang pertama dan utama gitu ya, untuk melakukan intervensi. Nah, kita sudah melakukan pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022. Jadi kita sisir di seluruh Kalimantan Tengah ini keluarga-keluarga mana saja yang berisiko terhadap stunting. Sudah kita lakukan ya. Kemudian ada by name, by address ya, siapa aja sih keluarga berisiko stunting. Ya, dan karena kita hati-hati juga mengatakan stunting gitu ya. Hati-hati juga. Biasanya kalau definisi stunting untuk menjustifikasinya itu, mengadjust itu kan dari dokter spesialis anak, Pak. Baik. Nah, kemudian kita sudah melakukan audit stunting juga ya. Kemudian surveillance, dan kemudian kita melakukan pendampingan. Kita punya tim pendamping keluarga, Pak, yang terdiri dari kader KB, bidan, kemudian PKK yang sama-sama mendampingi tadi, calon pengantin, ibu hamil, baduta sampai ke balita. Itu program prioritas kita tuh, sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Gitu. Dimulai dari persiapan data tadi, Pak ya? Ya, bergerak sesuai dengan data yang memang sudah disiapkan. Betul. Dan kita memastikan setiap kalau ada bantuan itu langsung masuk ke mulut anak-anak stunting ini. Jangan sampai ada bantuan dimakan oleh kakaknya atau oleh bapaknya. Tepat sasaran, Pak Dadi ya. Betul. Dari banyak hal program prioritas tadi ada beberapa mungkin yang Bapak sebutkan. Kalau untuk sampai dengan saat ini data yang didapat BKKBN responnya seperti apa masyarakat, Pak? Nah, masyarakat antusias ya. Artinya masyarakat kan kita door to door ke rumah gitu ya. Kita menemukan di Kalimantan Tengah ini terdapat 58.000 ya. 58.000 keluarga berisiko stunting. Ada 22.000 keluarga yang tidak mempunyai akses terhadap air minum layak minum gitu ya. Jadi masih pada air sungai dan yang lainnya gitu ya. 22.000. Masih ada 23.000 keluarga di Kalimantan Tengah yang tidak memiliki jamban layak. Jadi masih buang hajatnya ada yang di sungai, di rawa dan yang lainnya. Itu temuan-temuan kita di lapangan ya, merupakan hasil dari pendataan keluarga. Jadi kita berharap ketika ada bantuan, orang mau bantu jamban nih gitu ya. Ya udah ini ada datanya nih. Yang 23.000 ini pilih gitu ya. Jangan sampai nanti ada bantuan-bantuan tidak tepat sasaran. Itu yang menjadi backbone kita utama gitu. Baik, Pak Dadi, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita mungkin menuju ke Pak Tantowi. Kalau untuk berbicara saat ini, pergerakan kan banyak menggunakan sosial media nih, Pak. Kita by data, by name, by address, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Bagaimana dengan teman-teman yang berada di luar jangkauan, seperti daerah dan lainnya? Iya, kita kan punya penyuluh keluarga berencana ya. Punya penyuluh keluarga berencana, jadi kita sasar ya. Kalau di media itu kan ada below the line, through the line ya. Kemudian above the line. Jadi kita sosial medianya kita kejar, kemudian juga through the line-nya dari mulai kita dari baliho, spanduk, umbul-umbul ya, leafletnya, kemudian below the line-nya kita kejar, termasuk penyuluh yang mendatangi rumah-rumah, gitu ya. Mungkin sinyalnya nggak kuat ya, nggak mungkin dong. Akhirnya penyuluh kita kan punya motor trial ada, kemudian ada motor biasa ya, yang kita pastikan masuk ke dalam ranah dari jantung teman-teman keluarga berisiko stunting. Kita pastikan semua keluarga-keluarga berisiko stunting ini terjangkau oleh penyuluh kami, khususnya tim pendamping keluarga. Artinya ada tim yang memang turun ke sana, Pak ya? Betul, ada tim pendamping keluarga kan kolaborasi. Ada tadi kader PKK, bidan, kemudian kader KB. Nah itu mereka bergerak semuanya tuh, bergerak kemudian melakukan tanda kutip ya sweeping ini. Khawatir ada orang tua yang punya anak ya, dia malas ke posyandu, malas ke puskesmas. Nah ini dengan berbagai macam alasan, Pak ya. Iya, karena pikirannya saya kalau ke posyandu kan mudah-mudahan dapat makanan tambahan kan. Tapi kan posyandu tiap bulan tidak jarang-jarang ada makanan tambahan kan. Nah dia punya anak stunting misalnya kecil nangis ya. Kadang-kadang dia datang ke posyandu inferior, malu kan. Nanti dikata-katain dong. Ini anak kurus banget dan yang lainnya. Nah ini kita dengan ada tim pendamping keluarga memastikan ibu-ibu ini pede. Stunting bukan penyakit atau bukan aib gitu, bukan aib, sehingga jangan malu
ketika kita mempunyai anak berisiko stunting. Baik, Karena baik. bukan hanya orang susah atau orang miskin, kadang-kadang orang kaya juga bisa stunting. Karena apa? Pengetahuan pola asuh keluarganya itu. Berarti emang harus disiapkan dari awal informasi dan lainnya, Pak, ya? Betul. Oke, baik. Luar biasa banyak informasi yang mungkin disampaikan ke seluruh masyarakat yang menyaksikan. Kita menuju ke persiapan film nih, Pak. Ya. Sampai dengan saat ini bisa diinformasikan kepada masyarakat mungkin persiapannya seperti apa sampai dengan saat ini. Ya, hingga saat ini panitia udah bekerja, sudah menentukan dewan juri juga, kemudian tempat kegiatan pun sudah kita Sudah beres, Pak, ya? Kemudian kemungkinan katanya ada dari juri nasional, Pak. Iya. Kenapa ya? Iya. Langsung Kita ingin- nasional, Pak, ya? Kita ingin dari Jakarta. Baik. Satu dari Jakarta. Kita ingin kerjaan ini benar-benar menghasilkan yang sangat bermanfaat. Yang ingin tetap berkelanjutan ke depannya. Tetap berkelanjutan. Kemudian kalau tahapan demi tahapan pelaksanaan kegiatan Festival Film Pendek ini, Pak, dari mulai pendaftaran apa saja mungkin ada masyarakat yang menyaksikan ini langsung daftar setelah ini, Pak. Kita lewat ini salah satu adalah untuk sosialisasi. Daftar dulu yang pasti ya, Pak, ya? Daftar ini nanti Melewat kita apa mungkin bisa melewat apa kita sampaikan ada alamat untuk kegiatan ini. untuk pendaftaran ya? Pendaftaran, kemudian kita secara menyerahkan formulir. Baik, kepada baik, peserta. baik. Kemudian berbagai kegiatan kita lakukan seperti sosialisasi lewat media sosial. Di sana diberitakan bahwa ini nanti bahwa pendaftaran ditujukan ke sini. Kemudian salah satunya talkshow ini juga salah satu sarana kita untuk lebih mensosialisasikan kegiatan. Kemudian besok pagi juga rencana ada talkshow juga di salah satu stasiun radio di Palangkaraya supaya warga khususnya yang ingin berminat menunjukkan hasil karyanya di festival film ini bisa mengikuti dengan baik dan mendapatkan informasi yang tepat. Supaya lebih terdengar gongnya juga, Pak, ya? Benar. Kemudian untuk kategori dari pelaksanaan Festival Film Pendek ini, Bapak ada berapa kategori yang dilombakan? Kita satu kategori umum aja. Umum saja ya? Berarti tidak ada untuk peserta pelajar dan yang Tidak, lainnya? umum semua. Baik, kemudian kalau untuk boleh kasih bocoran sedikit nih Pak, kriterianya Pak. Kriteria untuk bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan pemenang. Oke, kita ada sedikit tidak semua kita buka ya. Baik. Ada dari Dewan Juri yang mengatakan bahwa kriteria penilaian nanti adalah seperti keutuhan ide dan kesesuaian pesan dengan tema. Ide yang paling Ide. pertama ya. Teknik pengambilan gambar, estetika dan video editing. Baik, Itu baik. umum. Umum ya. Penilaian umum biasanya. Yang pasti ide ya Pak Dadi ya. Ide. Karena ide itu nggak bisa di ini ya. Itu orisinil ya. Kalau mungkin untuk pengambilan gambar semua kameramen bisa ya. Bisa. Tapi kalau ide, Iya. baik. Ya, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut tetap di titik temu untuk Anda.